4 pengusaha sukses di Indonesia yang cuma lulusan SD. Halo, selamat datang di channel Kacamata News. Bicara soal pengusaha sukses di Indonesia, tentu saja yang terlintas di benak kita adalah orang-orang seperti Hartono bersaudara, Hairul Tanjung, Antoni Salim, dan lainnya. Mungkin kita bakal mikir kalau pengusaha sukses ini berpendidikan tinggi, tapi ternyata enggak juga loh. Ada aja pengusaha sukses yang ternyata cuma bisa merasakan pendidikan sekolah dasar alias SD. Ada juga yang nggak lulus. Penasaran dengan 4 pengusaha sukses di Indonesia yang cuma mengenyam pendidikan SD ini? Eka Cipta Wijaya, bos Sinarmas yang kekayaannya mencapai 9,1 miliar US dollar atau 122 triliun rupiah. Pria keturunan Tionghoa kelahiran 1923 ini sukses menduduki peringkat kedua sebagai orang terkaya di Indonesia. Masa kecil Eka sebagai imigran bisa dikatakan cukup keras. Eka yang lahir dari keluarga miskin di Cina, pindah ke Indonesia pada 1932 silam. Dia nggak berkesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP karena harus membantu orang tuanya yang berhutang pada rentenir. Sejak remaja, pria bernama asli Oi Ek Jong ini udah belajar merintis bisnis dengan menjual gula dan biskuit yang dibelinya secara grosir. Lambat laun, dia mengembangkan usahanya sebagai kontraktor pembuat kuburan. Singkat cerita, di tahun 1972, Eka memulai bisnis properti dan kimia bersama PT Duta Pertiwi. Perusahaan ini yang jadi cikal bakal pabrik kertas pertama Sinarmas. Eka juga mencoba peruntungan di dunia keuangan dengan mendirikan PT Internas Arta Leasing Company pada tahun 1982, yang akhirnya berubah nama menjadi PT Sinarmas Multi Arta Tbk. Di dekade 1980-an inilah bisnis Eka mengalami perkembangan pesat. Seiring dengan berjalannya waktu, tahun 2006 udah ada Bank Sinarmas. Dan di tahun yang pertama Sinarmas pun mendirikan PT Smart Telecom dengan produknya yang bernama Smartfren. Sinarmas akhirnya menjadi sebuah perusahaan konglomerasi dengan beragam bisnis. Kata-kata mutiara Eka adalah, apapun kesulitan yang dihadapi, asal kita memiliki keinginan buat berjuang, pasti semua bisa diatasi. Andri Wongso, pastinya kamu familiar dengan nama beliau. Dia adalah motivator kondang asal Malang yang udah menyabet penghargaan The Best Motivator Indonesia versi Kompas. Andri adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang lahir di Malang pada tahun 1954 silam. Keluarganya adalah keluarga miskin, dan dia terpaksa berhenti sekolah saat kelas 6 SD karena sekolahnya ditutup. Gelar akademisinya pun cuma SDTT alias sekolah dasar tidak tamat. Semasa remaja, dia aktif berjualan kue di pasar. Namun saat berusia 22 tahun, Andri memutuskan buat merantau ke Jakarta. Dia bekerja sebagai salesman sabun hingga pelayan toko. Karena Andri adalah orang yang cakap dan mudah bergaul, dia berhasil merasakan karir di dunia film dan pergi ke luar negeri buat syuting. Sepulangnya ke tanah air, Andri malah lebih sering menuangkan kata-kata mutiara ke dalam buku hariannya buat memotivasi diri. Lewat itu, Andri Wongso mendirikan bisnis kartu ucapan dengan kata mutiara merek Harvest, yang akhirnya laris manis. Lambat laun, Andri pun mendirikan lembaga AW Training dan AW Publishing. Kesuksesannya sebagai motivator berawal di tahun 1989. Andri mulai sering memberikan kuliah motivasi di perusahaan-perusahaan besar. Hingga pada 1993, dia diminta menjadi pembicara di Asia Pacific Congress Direct Selling 2 di Malaysia. Kisah dari Andri mengingatkan kita tentang pentingnya soft skill dan networking buat kesuksesan. Walaupun nggak punya ijazah SMP, kepandaian Andri dalam bergaul dan membina relasi bisa mengantarkannya jadi seorang motivator andal sekaligus pengusaha sukses di Indonesia. Basrizal Koto. Gak semua orang tahu siapa pria yang kerap disapa Basko ini. Dia adalah seorang konglomerat dari Pariaman, Sumatera Barat. Masa kecil Basko cukup pahit. Ayahnya bekerja sebagai buruh tani dan setiap hari dia cuma sanggup makan 1 kali. Ketika duduk di bangku kelas 5 SD, Basko memutuskan untuk berhenti sekolah dan merantau ke Riau. Usaha pertama yang dijalani Basko adalah berjualan pete. Usaha itu dimulai tanpa modal, melainkan cuma memanfaatkan kepercayaan orang lain. Tapi, dia berhasil melakukan hal itu. Selain berjualan, Basko pun pernah menjajal profesi lain. Sebut saja seperti menjadi kenek angkutan umum, sopir, tukang jahit, hingga berhasil membuka dealer mobil.
Di tahun 2006, dia udah terhitung berhasil dalam bisnis batubara. Pada tahun yang sama, Basko membuka layanan pemasangan internet serta TV kabel di Sumatera. Dia juga mendirikan pusat perbelanjaan Basko Grand Mall, percetakan PT Ceria Riau Mandiri Printing, PT Ceria Ziko Utama Properti, hingga hotel. Lani Siswadi. Udah tahu siapa beliau? Dia adalah perempuan yang wajahnya terpampang di sambal legendaris asal kota pahlawan, Sambal Burudi. Perempuan ini lahir di kota Madiun pada 1958 silam. Pengusaha sukses ini ternyata cuma lulus kelas 4 SD. Saat itu, Lani memutuskan untuk mengubah nasib ke Surabaya. Nama Rudi sebenarnya adalah nama suaminya, yaitu Rudi Siswadi. Terciptanya sambal Burudi awalnya dari ketidaksengajaan. Suatu hari, saat Lani mengulek sambal, gak biasanya, kali ini sambal itu dicampur dengan ikan hasil tangkapan sang suami. Jadilah sambal Burudi yang melegenda. Kepopuleran sambalnya gak luput dari promosi mulut ke mulut yang dilakukan teman-teman Lani. Lani pun membuka usaha kuliner pecel Madiun dengan menu andalan nasi sambal udang. Tanpa disadari, bisnis itu malah jadi laris. Lani akhirnya mengembangkan usaha lainnya dengan menjual oleh-oleh dan cemilan, hingga dia menjadi salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Demikianlah cerita dari 4 pengusaha sukses di Indonesia yang cuma bisa merasakan pendidikan sampai bangku SD, tapi mereka bisa membuktikan ke publik kalau mereka bisa sukses. Cerita inspiratif ini bukan berarti ngajarin kamu buat cuek sama pendidikan ya, melainkan buat mengajak kamu lebih keras dalam bekerja.